Aset dan pengukurannya. Pengertian aset. Yang pertama, aset menurut FASB adalah manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Poin yang selanjutnya, aset menurut IHSG adalah suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan. Poin yang selanjutnya, aset menurut AASB SAC nomor 4 adalah potensial atau manfaat ekonomi yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Poin selanjutnya, aset menurut APB adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Karakteristik aset. Aset memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan atau entitas. Yang ketiga, hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Yang keempat, dapat dipertukarkan. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang pertama, aset dapat dioperasikan dan diprediksi rasional dan masuk akal dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa datang, sehingga dapat dikatakan bahwa aset merupakan kumpulan jasa di mana yang akan datang atau storage of future service. Poin yang selanjutnya, semakin besar manfaat ekonominya, semakin besar pula nilainya. Dan sebaliknya, bila semakin kecil manfaat ekonominya, maka semakin kecil pula nilainya. Poin yang selanjutnya, mengandung potensi jasa utilitas. Kemudian daya tukar atau daya beli. Kemudian dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa. Kemudian dapat digunakan untuk memproduksi barang. Selanjutnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan atau entitas. Yang pertama, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada kepemilikan. Kemudian, penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara atau menahan, menukarkan, menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli banyak yuridis atau substance over form. Pemilikan hanya memiliki makna yuridis atau legal. Kemudian akuntansi menganut konsep dasar substansi di atas bentuk. Yang selanjutnya, pemiliknya hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomi. Dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang pertama, syarat utama atau kriteria pertama adalah untuk mengakui aset atau necessary condition. Yang kedua, menghindari kontak eksekutori untuk diakui sebagai aset. Yang ketiga, menghindari pengakuan cost hipotesis sebagai aset. Kemudian dapat dipertukarkan. Para akuntan berpendapat bahwa definisi aset perlu ditambah, yaitu bahwa dimaksud dengan aset harus mempunyai kemampuan untuk ditukar dengan aktiva lainnya. Kemudian karakteristik pendukung. Menurut Suwarjono, karakteristik pendukung aset terdiri dari yang pertama, melibatkan cost atau accurate at a cost. Yang kedua, berwujud atau tangible. Yang ketiga, tertukarkan atau exchangeable. Yang keempat, terpisahkan atau severable. Yang kelima, berkekuatan hukum. Pengukuran cost aset. Salah satu kriteria pengukuran adalah ketertukaran manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Yang kedua, secara akuntansi, aliran bisnis suatu sumber ekonomi harus dipresentasikan dalam jumlah rupiah, sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Yang kedua, menjadi data dasar untuk mengikuti aliran bisnis kegiatan ekonomi
suatu badan usaha. Sebagai aliran informasi, kos mengalami 3 tahap pelakuan akuntansi, yaitu yang pertama, satu pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya transaksi. Untuk seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran. Yang kedua, pencatatan berikut dalam rangka mengikuti aliran bisnis aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal. Untuk seluruhnya, kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran. Yang ketiga, pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan akan melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk seluruhnya, kegiatan dalam tahap ini disebut pembebanan. Perlu ditegaskan bahwa kos adalah pengukuran, sedangkan aset adalah elemen yang diukur. Aset. Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu pos aset saat akan dilaporkan atau disajikan dalam statement keuangan pada periode tertentu. Tujuan penilaian aset adalah yang pertama, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Penyediaan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghasilan lainnya atau non kas yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha atau perusahaan. Ada beberapa dasar penilaian yang masuk dalam nilai masukan, yaitu yang pertama, cost historis, yaitu jumlah rupiah atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan pada saat terjadinya transaksi. Dalam cost historis ini terdapat satu, cost bijaksana, yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan secara hati-hati dan bijaksana untuk memperoleh fasilitas. Yang kedua, cost asli, yaitu cost fasilitas fisik atau aset tak berwujud yang terjadi pertama kali dan diakui oleh perusahaan yang pertama kali menggunakan fasilitas fisik itu juga. Yang ketiga, cost standar, yaitu cost produksi per unit yang seharusnya terjadi untuk waktu tertentu dengan asumsi bahwa produksi dilakukan dalam kondisi normal. Yang kedua, kos pengganti adalah jumlah rupiah atau harga pertukaran yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sejenis, atau biaya penggantian aset milik perusahaan dengan aset lainnya yang sejenis atau fungsi yang sama. Kos pengganti terdiri dari nilai penafsiran, yaitu nilai taksiran kos sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis secara sistematik oleh pihak independen yang kompeten di bidangnya. Nilai wajar, yaitu jumlah rupiah yang dapat diterima oleh satu objek, menggambarkan harga di mana aset dapat dibeli atau dijual dalam transaksi antar pihak secara sukarela. Kemudian nilai terrealisasi bersih dikurangi harga normalnya, yaitu nilai yang diharapkan mempresentasikan kos pengganti bila data yang menentukan kos pengganti tidak tersedia. Yang ketiga, kos harapan, yaitu nilai pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya jasa aset tersebut diperoleh secara bagian semi atau tidak sekaligus, atau nilai sekarang untuk pembayaran kas di masa mendatang. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah rupiah kas atau penghargaan lain non kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui proses pertukaran atau konversi. Ada beberapa dasar nilai yang masuk ke dalam nilai keluaran ini, yaitu harga jual masa lalu, yaitu menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari pertukaran atau konversi suatu pos aset yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. Yang kedua, harga jual sekarang, yaitu menunjukkan harga rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasikan dengan cara menjual aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi atau menjual aset secara normal. Yang ketiga, nilai terrealisasi harapannya, itu penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Penilaian menurut FASB. FASB mengidentifikasikan 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasikan berkaitan dengan aset. Dasar penilaian menurut FASB dalam SAFFC nomor 5 Pergi 67 adalah sebagai berikut. Yang pertama, historical cost, yaitu tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas kas. Cost historinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset. Cost history ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Yang kedua, current atau replacement cost. Beberapa sediaan disajikan seberapa nilai sekarang atau pengganti, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tersebut diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga
disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Yang keempat, nilai realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan kos yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima, present or discount value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa datang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Sewa guna dan kos bunga. Bila kesatuan usaha membangun fasilitas bisnis dengan dana pinjaman dan pembangunannya memakan waktu yang lama, masalahnya adalah apakah kos bunga selama masa pembangunan atau konstruksi dapat dikapitalisasikan. Besarnya bunga yang dikapitalisasikan secara teoritis adalah tambahan bunga yang diperkirakan terjadi selama satu periode akibat adanya konstruksi. Bunga tersebut adalah bunga yang dapat dihindari seandainya konstruksi tidak dilaksanakan. Dan aset. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi menjadi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar dilikuidasi atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang.